Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai event handler di React.js. Nah, apa sih event handling? Event handling atau event handler adalah cara kita menangkap dan merespon interaksi dari pengguna, seperti klik tombol, pengetikan di kolom input, dan mengirim formulir. Nah, di React.js ini ada beberapa panduan ya untuk kita bisa melakukan event handling ini. Yang pertama di sintaks dan penamaan. Kalau kalian tahu di HTML di bagian tagnya ya ada tag namanya on click, on input, dan lain-lain. Nah, di sini kita isi string seperti ini ya, yaitu fungsinya di bagian klik ini akan berfungsi seperti apa. Namun kalau di React kita menggunakan seperti ini ya, camel case, on click seperti ini. Lalu untuk parsingnya kita menggunakan bracket seperti ini, lalu nama fungsinya. Nah, seperti yang dibahas di poin yang pertama, untuk mengirim fungsi ini kita tidak menggunakan string seperti di HTML, kita menggunakan seperti ini tadi ya. Nah, di React.js ini ada yang namanya object synthetic event. Jadi saat pengguna melakukan interaksi seperti klik, React tidak mengirimkan native event browser secara langsung, tapi React mengirimkan pembungkus yang disebut synthetic event. Ini memastikan bahwa event tersebut bekerja dengan cara yang sama persis di semua browser, seperti di Chrome, Safari, Firefox, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu lagi men-adjust atau menyesuaikan masing-masing dari browser yang nanti akan digunakan oleh user. Kemudian yang keempat ada mencegah default behavior. Jadi di HTML, kamu bisa melakukan return false untuk membatalkan aksi bawaan seperti mencegah refresh di halaman ketika user mensubmit form. Nah, kalau di React, kamu wajib menggunakan prevent default. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengirimkan argumen ke event handler. Kalau kita bisa lihat di contoh ya, untuk video yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah komponen button di sini yang menerima props event ya, yang diisi di bagian parentnya di sini. Yang pertama ada function hello, di sini menampilkan alert hi, dan yang kedua ada function hi yang menampilkan alert ini hi 2. Kalau kita lihat di browser, nah seperti ini ya. Jadi ketika user mengklik seperti ini, maka akan muncul interaksi seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang pertama tadi adalah cara penulisan ya atau sintaksnya. Jadi di React kita menggunakan seperti ini ya. Misalkan on click seperti ini. On click. Nah, kemudian ini adalah nama functionnya. Kita coba misalkan contohkan, kita pindahkan ya. Kita pindahkan misalkan seperti ini supaya lebih jelas. Jadi ini kita hapus dulu, kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus dulu, hapus. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, untuk memanggil sebuah function yang kita inginkan, kita bisa gunakan seperti ini ya, on click, kemudian bracket seperti ini, lalu nama fungsinya halo seperti ini. Nah, kalau sudah, maka fungsinya akan sama ya, hi. Nah, seperti ini. Oke, ini kita coba satu saja biar tidak bingung. Ini button. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di event handling ini kita juga bisa mengirimkan sebuah argumen ya. Misalnya di sini kita namakan nama seperti ini, tipenya string, kemudian hi nama seperti ini. Nah, di HTML biasa kita biasanya akan menuliskan seperti ini ya, on click, namanya, kemudian seperti ini ya, seperti ini misalkan halo, dan seterusnya. Misalkan ini argumennya apa, karena bentuknya string ya. Cuman karena ini kita menggunakan React.js, maka kita menggunakan
seperti ini. Lalu kita tuliskan callback functionnya seperti ini. Halo Alice misalkan. Nah, kalau sudah, maka ketika kita klik, maka dia akan menerima parameter dari button tadi. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, apakah bisa? Kita coba dulu. Nah, ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Kalau di React kita menggunakan seperti ini. Jadi menggunakan callback function seperti ini. Begitupun juga ada function-function lain, jadi kita bisa menambahkan argumen. Oke. Nah, kemudian untuk mencegah default behavior di React.js kita menggunakan prevent default. Jadi misalkan kita buat form seperti ini ya. Kita coba tambahkan event handler on submit. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan misalkan submit handler. Nah, kita buat fungsinya. Function submit handler. Nah, ini adalah supaya kita mencegah default behavior. Kalau misalnya kita coba cek di browser, kita klik, nah, hi Alwi. Nah, seperti itu. Kalau tanpa ini, kita coba ya. Jika tanpa ini, maka browser akan mereload. Lihat, akan mereload ya. Seperti itu. Jadi, sekian dulu untuk event handling pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.